karena kalian tuh orang-orang yang mau berusaha harus memfotokopi dokumen-dokumen, belum lagi kalian harus ke kantor itu untuk meminta persetujuan. Terus ada sedikit cerita mengenai pembuatan OSS ini. Karena OSS ini tuh berdasarkan perpres, dimana langsung dari permintaan presiden. OSS ini tadinya tuh dibuat karena anaknya presiden kita yaitu Kaisang dulu mau membuat usaha, tetapi ribet gitu loh. Akhirnya presiden berpikir kok membuat usaha aja ribet banget. Nah, karena hal itu OSS dibuat untuk mempermudah dan mempersingkat perizinan untuk orang-orang yang ingin berusaha. Lalu yang selanjutnya ada sejarah OSS. OSS memiliki 3 sistem. OSS 1.0 disahkan pada tahun 2018 untuk mewujudkan perubahan sistem manual di PTSP daerah. Sebelumnya, pemerintah membentuk pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP untuk pengurusan izin-izin. Namun dirasa kurang maksimal, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meresmikan Online Single Submission atau OSS sebagai sistem yang mempermudah para pelaku bisnis dalam melakukan pengurusan perizinan usahanya. Sejak saat itu, konsep pengajuan perizinan mengalami perubahan yang cukup signifikan, di mana proses pengajuan dapat dilakukan secara daring melalui sistem Online Single Submission atau OSS. Lalu pada tahun 2019 diluncurkan sistem OSS versi 1.1 sebagai upaya pemerintah membangun sistem baru dalam mengatasi permasalahan dan kelemahan yang ada pada sistem OSS versi sebelumnya yaitu 1.0. Pada sistem OSS versi 1.1 telah dilakukan penyempurnaan database dan validasi yang lebih lengkap, serta definisi pelaku jenis usaha yang jauh lebih jelas. Hingga pada tahun 2021, pemerintah kembali meluncurkan pembaruan terhadap sistem OSS dan mengubahnya menjadi OSS RBA atau Risk Based Approach atau OSS berbasis risiko. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha basis risiko. OSS RBA hadir untuk menyederhanakan proses perizinan usaha di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk mengurus semua izin usaha melalui satu sistem online. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada manfaat dari sistem OSS, yaitu memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha baik perorangan maupun badan usaha dalam mengurus perizinan usahanya. Sistem ini memungkinkan pengusaha untuk mengurus berbagai izin seperti izin lingkungan, IMB, dan lainnya, yaitu dengan mudah dan cepat. Manfaat OSS bagi pelaku usaha ada beberapa. Yang pertama itu ada mempermudah pengurusan izin usaha. OSS mengintegrasikan berbagai perizinan usaha sehingga pengusaha dapat mengurus semua izin di satu tempat. Mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin juga semakin dipermudah. Lalu yang kedua, ada mempercepat proses perizinan. OSS memungkinkan proses perizinan dilakukan secara online dengan real time,
sehingga pengusaha dapat menghemat waktu dan biaya. Lalu yang ketiga, ada memfasilitasi pelaporan dan pemecahan masalah. OSS menyediakan platform untuk pengusaha dalam melakukan pelaporan dan menyelesaikan masalah perizinan. Lalu yang terakhir ada menyimpan data perizinan. OSS menyimpan data perizinan pengusaha dalam satu identitas berusaha, yaitu NIB, sehingga pengusaha tidak perlu repot mengurus dokumen fisik. Halo semua, di sini aku mau bahas tentang perlindungan data pribadi di sistem OSS nih. Nah, kenapa sih data pribadi itu penting dan perlu dilindungi? Saat mendaftar itu, akan menginput data pribadi di sistem OSS yang meliputi nama, lalu ada alamat, email, dan lain sebagainya. Hal itu penting karena bakal bisa disalahgunakan gitu sama pihak yang tidak berwenang, kan ngeri juga ya. Nah, dari situlah kita harus mengetahui ada gak sih dasar hukum yang melindungi data pribadi kita di sistem OSS. Ada 3 upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk perlindungan data pribadi di sistem OSS. Penyelesaian administratif, yang dimana di penyelesaian administratif ini kita bisa sebagai pengguna sistem OSS dapat melaporkan pelanggaran yang terjadi ke Kominfo. Nah, teman-teman tahu gak sih apa pasalnya? Ada di pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mana mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Jadi teman-teman bakal dilindungi dengan pasal berikut yang memang akan mengarahkan kita untuk melaporkan segala pelanggaran yang terjadi ke Kominfo. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara perdata, di mana di dalam sengketa ini kita dapat menggugat atau mengajukan gugatan ketika terjadi kerugian. Nah, ini telah didasari oleh pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan pasal 1365 KUHP Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Kayak teman-teman, hal kecilnya gini, kalian suka nggak sih ngehack? Pernah nggak sih dihack WA-nya, seperti status dihack atau segala macam itu bisa didasari oleh hukum berikut. Yang ketiga, pertanggungjawaban pidana, yang dimana kita dapat mengajukan tindak pidana kepada pihak yang merugikan atau yang menyalahgunakan data pribadi kita loh. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang dimana pasal berikut adalah perubahan dari pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Jadi segitu saja dan terima kasih.